Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra NIM 1751041005, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017. Yang terhormat Bapak Dr. Mayo MPD selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Dr. Idawati SPD MPD selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku penguji 2. Adapun judul proposal penelitian yang akan saya paparkan adalah pemerolehan kosakata bahasa Indonesia pada anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar. Bab 1, latar belakang. Anak berpotensi mengalami problem dalam belajar. Pada dasarnya, setiap anak berpotensi mengalami problem dalam belajar, hanya saja ada masalah yang ringan dan tidak memerlukan bantuan dari orang lain karena bisa diatasi sendiri oleh anak yang bersangkutan. Dan ada yang masalah belajarnya cukup berat sehingga memerlukan perhatian dan bantuan khusus dari orang lain. Pemerolehan bahasa anak dengan baik. Kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung pada kualitas dan kuantitas kosakata yang dimilikinya. Ciri-ciri anak autis. Banyak anggota masyarakat yang belum memahami ciri-ciri anak autis sehingga menyamakan pencapaian kognitif anak autis dengan anak normal. Kemampuan anak autis. Kemampuan anak autis berbeda dengan anak normal, sehingga banyak yang memberikan cap bodoh kepada anak autis karena tidak memahami kemampuan yang dimiliki oleh anak autis tersebut. Beberapa penelitian yang relevan yaitu yang pertama, pemerolehan bahasa pada anak, kajian psikolinguistik yang diteliti oleh Meilan Arsanti pada tahun 2014. Yang kedua, aplikasi multimedia pembelajaran metode PECS, Picture Essence Communication System, untuk membantu perkembangan komunikasi dan interaksi anak autis yang diteliti oleh Rahadian Kurniawan, Afam Mahtarami, dan Tri Puji Lestari pada tahun 2015. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kosakata pada anak autis dengan menggunakan media visual yang diteliti oleh Amalia Rizky Puspitaning Tias dan Vidya Pratiwi pada tahun 2020. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimanakah pemerolehan kata benda pada anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar? Yang kedua, bagaimanakah pemerolehan kata kerja pada anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar? Yang ketiga, bagaimanakah pemerolehan kata sifat pada anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar? Tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pemerolehan kata benda pada anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar. Yang kedua, mendeskripsikan pemerolehan kata kerja pada anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar. Dan yang ketiga, mendeskripsikan pemerolehan kata sifat pada anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan memperluas hasanah ilmu pengetahuan pembaca mengenai kemampuan anak autis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan pelajaran psikolinguistik. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi 2, yaitu bagi guru. Bagi guru dapat menambah pengetahuan mengenai pemerolehan dan kemampuan berbahasa anak autis. Sedangkan bagi calon peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperoleh pengetahuan dan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pemerolehan kosakata bahasa Indonesia pada anak autis. Bab 2. Tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, psikolinguistik. Yang kedua, pemerolehan bahasa. Yang ketiga, kosakata. Dan yang terakhir, anak autis. Yang pertama, psikolinguistik.
Psikolinguistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku pemerolehan bahasa. Darjo Wijojo pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa secara rinci psikolinguistik mempelajari 4 topik utama. Yang pertama, komprehensif, yang kedua, produksi, yang ketiga, landasan biologis serta neurologis, dan yang keempat, pemerolehan bahasa. Sedangkan menurut Fatmawati pada tahun 2015, psikolinguistik membicarakan proses bahasa kaitannya dengan aspek abstrak, yakni sistem kebahasaan yang diwujudkan dalam simbol dan kaidah yang mengaturnya, dan aspek fisik, yakni korpus wacana yang diproduksi oleh pembicara dalam situasi tertentu. Menurut Slamet Casahu dalam Susiati 2020, psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi pada seseorang yang berlangsung jika orang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Sejalan dengan beberapa pendapat sebelumnya, Chair mengungkapkan bahwa psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucap kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan bahasa diperoleh manusia. Psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur itu diperoleh, digunakan pada waktu bertutur, dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu. Yang kedua, pemerolehan bahasa. Menurut Hidayah pada tahun 2013, di dalam perkembangan seorang anak ada satu fase yang paling penting dalam menunjang pemerolehan bahasa seseorang. Fase tersebut dikenal dengan istilah Golden Age atau usia emas. Pada fase ini merupakan fase di mana otak seorang anak sedang tumbuh dan berkembang serta lebih banyak menangkap serta menyerap informasi secara maksimal. Fase Golden Age ini identik dengan masa prasekolah. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa dibedakan dari pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua, menurut Chair pada tahun 2015. Fatmawati berpendapat pada tahun 2015 bahwa cara seorang anak dalam memperoleh bahasa ibunya merupakan suatu hal yang sangat mengagumkan dan sulit dibuktikan, baik secara teori maupun aplikasi. Yang ketiga, kosakata. Kata merupakan unsur utama dalam membentuk kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam kalimat. 1. Nomina atau kata benda. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah kata benda atau nomina. Kata benda adalah salah satu jenis kata dari kelas kata yang merujuk pada kata benda, baik yang benda konkret maupun abstrak. Kata benda biasanya merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, sifat, atau gagasan menurut Ina pada tahun 2018. Kata benda kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan menurut Y. Lestari dalam ELI 2013. Yang kedua, verba atau kata kerja. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kedua adalah kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Kata kerja merupakan kata yang menunjukkan terjadinya action atau perbuatan menurut Francisca pada tahun 2020.
Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ketiga adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat biasanya muncul untuk menerangkan tentang sifat, keadaan atau kondisi, watak atau tabiat, menurut Francisca pada tahun 2020. Kata sifat biasanya akan melekat pada orang, binatang, serta benda. Yang keempat, pengertian anak autis. Autis adalah sebuah gangguan komunikasi pada anak yang mengakibatkan anak tersebut tidak mampu berinteraksi dengan baik. Autisme adalah penyakit yang menghambat perkembangan fungsi kognitif, keterampilan sosial, dan kemampuan komunikatif anak-anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Menurut Mesibow, Adams, dan Klinger dalam Kurniawan pada tahun 2015. Menurut Hidayat dalam Ulumuddin tahun 2019, anak autis memiliki kemampuan berkomunikasi yang berbeda. Dengan kata lain, sebagian anak autis mengalami kesulitan dan terlambat memperoleh bahasa, bahkan tidak mampu memperoleh bahasa. Namun ada pula anak autis yang memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga lebih mudah melakukan interaksi dengan anak seusianya. Kerangka pikir. Penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian psikolinguistik karena fokus pada kajian pemerolehan bahasa. Pemerolehan kosakata bahasa Indonesia memungkinkan seseorang dapat berbahasa dengan baik dan benar. Subjek penelitian ini merupakan anak autis yang ada di SLB Arnadia Kota Makassar melalui kajian teori bahasa Indonesia yang melibatkan 3 aspek bahasa, yaitu kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Setelah mendapatkan data dari ketiga aspek bahasa tersebut, maka kemudian dilakukan analisis data dan mendapatkan temuan baru berupa hasil penelitian mengenai pemerolehan kosakata bahasa Indonesia pada anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penyelidikan kualitatif ini awalnya peneliti akan melakukan observasi di SLB, kemudian wawancara hingga penyusunan laporan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan deskripsi dari hasil analisis tentang pemerolehan kosakata pada anak autis. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada November hingga Desember 2020 di SLB Arnadia Kota Makassar, Jalan BTM Makio Baji, Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara multisitus karena lebih dari satu kelas. Subjek penelitian yaitu siswa SLB Arnadia Kota Makassar. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan pada 3 masalah penelitian, yaitu pemerolehan kata benda, pemerolehan kata kerja, dan pemerolehan kata sifat. Deskripsi fokus. Pembatas dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Yang pertama, pemerolehan kata benda adalah seluruh kosakata yang merujuk pada benda, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang diperoleh anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, pemerolehan kata kerja adalah seluruh kosakata yang merujuk pada suatu aktivitas dan menunjukkan terjadinya sesuatu, baik berupa kata kerja penuh maupun kata kerja bantu, yang diperoleh anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar, baik secara lisan maupun tulis. Yang ketiga, pemerolehan kata sifat adalah seluruh kosakata yang menerangkan tentang sifat, kondisi, dan watak, dan digunakan untuk menyatakan sifat manusia, binatang, serta benda yang diperoleh
anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar baik secara lisan maupun tulis. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini yaitu kata kerja, kata benda, dan kata sifat yang diperoleh anak autis di SLB Arnadia Kota Makassar. Sumber data adalah siswa dan guru. Teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga daring. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 instrumen penelitian. Yang pertama pedoman observasi dan pedoman wawancara. Yang terakhir teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama pengidentifikasian, yang kedua pengklasifikasian, yang ketiga pendeskripsian, dan yang terakhir penyusunan kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.